Yuk kita bahas sama-sama. Aritmatika sosial adalah konsep hitung matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untung, rugi, neto, tara, bruto, dan bunga. Kita bahas satu-satu yuk, dimulai dari untung dan rugi terlebih dahulu. Pada suatu hari, ada dua pedagang yang bernama Ibu Mawar dan Ibu Melati. Mereka sedang berbelanja bahan dagangannya ke pasar yang sama dan mengeluarkan jumlah uang yang sama. Untuk membeli semua bahan jualan hari ini, saya mengeluarkan uang sebesar Rp450.000. Kalau Ibu Melati, total belanjaannya berapa? Total belanjaan saya juga sama, yaitu sebesar Rp450.000. Silakan dibeli buah-buahannya Pak, Bu, masih segar-segar nih. Silahkan dibeli sayurannya, Bapak Ibu, gak kalah segar juga loh. Bu Mawar, sepertinya dagangan kita sama-sama habis hari ini. Berapa hasil penjualan Ibu hari ini? Setelah dihitung, uang yang saya dapatkan dari hasil penjualan sebesar Rp570.000. Loh, kok berbeda ya? Saya hanya mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp380.000. Oh, sepertinya harga sayuran yang Ibu jual itu terlalu murah, sehingga uang yang didapatkannya pun lebih sedikit dari saya. Berdasarkan situasi tersebut, kita mendapatkan dua kejadian yang dapat kita analisis. Pada situasi pertama, dari Ibu Mawar yang memiliki hasil penjualan lebih besar dari harga pembelian, di mana hasil penjualannya yaitu Rp570.000 dan harga pembeliannya Rp450.000. Jika kita selisihkan antara hasil penjualan dan harga pembeliannya, akan didapatkan Rp120.000 yang merupakan keuntungan penjualan dari Ibu Mawar. Sehingga dapat kita simpulkan, keuntungan dapat dicari dengan hasil penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan pada situasi kedua dari Ibu Melati yang memiliki hasil penjualan lebih kecil dari harga pembelian, yaitu untuk hasil penjualannya Rp380.000, sedangkan harga pembeliannya Rp450.000. Jika kita selisihkan antara hasil penjualan dan harga pembeliannya, akan didapatkan hasil yang negatif, yaitu negatif Rp70.000. Yang artinya Ibu Melati memperoleh kerugian dari penjualannya. Sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari kerugian yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Pada kesimpulannya, untuk menentukan keuntungan dan kerugian dapat kita lihat dari hasil penjualan dan harga pembeliannya. Apabila hasil penjualannya lebih besar, maka memperoleh keuntungan. Sedangkan apabila harga pembeliannya lebih besar, maka memperoleh kerugian. Selanjutnya kita bahas mengenai neto, tara, dan bruto yuk. Untuk konsep bruto, tara, dan neto dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan pembelian sekarung beras. Nah, sekarung beras ini disebut sebagai bruto, yang terdiri dari berat kemasan dan berat isinya. Selanjutnya yaitu ada karung kosong, yang disebut sebagai tara, atau hanya berat kemasannya saja. Dan yang terakhir yaitu beras, disebut sebagai neto atau hanya berat dari isinya saja. Kira-kira apa ya hubungan antara bruto, tara, dan neto? Untuk mengetahui hubungan antara ketiganya, simak penjelasan selanjutnya ya.
Setelah mengetahui konsep bruto, tara, dan neto, kita bisa langsung mengetahui hubungan antara ketiganya. Di mana untuk mencari bruto atau berat sekarung beras, kita dapat menjumlahkan berat karung kosong dengan berat isinya. Sehingga untuk mencari bruto adalah tara ditambah neto. Selanjutnya, untuk mencari tara atau berat karung, kita dapat mengurangi berat sekarung beras dengan berat isinya, atau tara sama dengan bruto dikurangi neto. Dan yang terakhir, untuk mencari neto atau berat isinya, kita dapat mengurangi berat sekarung beras dengan berat karungnya, atau neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bruto merupakan berat kotor atau berat seluruhnya. Tara merupakan berat kemasannya, sedangkan neto merupakan berat besi atau berat isinya. Dan terakhir, kita akan membahas mengenai bunga. Pada situasi kedua ini, seorang nasabah rencananya akan meminjam uang ke suatu bank. Permisi Mbak, saya ingin meminjam uang sebesar 15 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Kira-kira berapa ya bunga yang akan saya dapatkan? Baik Bu, untuk pinjaman tersebut akan dikenakan bunga sebesar 5%. Kira-kira informasi apa saja ya yang ada pada situasi tersebut? Apa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Dari situasi tersebut, kita bisa mengetahui nominal pinjaman sebesar 15 juta rupiah, jangka waktu selama 1 tahun, kemudian bunga per tahunnya sebesar 5%. Dari apa yang diketahui, kalian tahu nggak sih apa itu bunga? Tahu dong, bunga itu yang ada di taman kan? Iya, seperti bunga mawar sama bunga melati kan? Bukan ya, bukan bunga itu yang dibahas. Tapi, bunga yang kita bahas adalah pertambahan jumlah yang diberikan untuk nasabah, baik meminjam atau menabung di suatu bank. Untuk menentukan bunga pada situasi tersebut, dapat dicari dari 5%-nya besar pinjaman, yaitu 5% dikali 15 juta rupiah. Didapat hasil 750.000. Sehingga total pinjaman yang harus dibayar adalah 15.750.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, untuk mencari bunga adalah persentase bunga dikali besar pinjaman. Nah, jadi gimana? Apakah kalian sekarang sudah paham? Sudah dong. Yeay, kalian hebat. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal.
Kira-kira berapa ya keuntungan yang didapat Bayu dari hasil penjualan jeruknya? Nah, sebelum menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus menentukan apa saja yang diketahui di dalam soal. Dan berikut adalah hal-hal yang diketahui di dalam soal. Setelah menentukan apa yang diketahui dalam penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menentukan berat dari setiap pemisalan jeruk. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan hasil penjualan dari setiap jenis jeruk. Yang pertama yaitu jenis jeruk A. Kedua, menentukan hasil jual jenis jeruk B. Terakhir, menentukan hasil jual dari jenis jeruk C. Langkah selanjutnya adalah menentukan total hasil penjualan dengan menjumlahkan seluruh hasil penjualan dari setiap jenis jeruk. Selanjutnya, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menentukan keuntungan yang diperoleh oleh Bayu dengan cara total hasil penjualan dikurangi dengan harga beli. Jadi, keuntungan yang didapat oleh Bayu adalah sebesar Rp20.000. Created using Powtoon.